Om Swastiastu. Umat sedharma sareng sami sane dahat wang yang titiang. Nama tiang nyaman kerte titiang dados pengayah driki dados penyarikan ring Pura Sekar puniki ngawit utawi sejak tahun 1988. Titiang puniki pengempon Pura Sekar Desa Adat Tejakula sareng jero mangku Sekar dan juga semua prajuru, jero tapakan dan pengayah sareng sami hari ini akan memberikan penjelasan sedikit tentang Pura Sekar Desa Adat Tejakula ini. Pura Sekar adalah salah satu pura dangke yang ada di Desa Tejakula. Pura ini tepatnya berada di Banjar Dinas Tegal Sumage, Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng. Pura ini berada di daerah dekat pantai, kurang lebih 100 meter dari pantai. Nah, tentang kepercayaan masyarakat Desa Tejakula terhadap keberadaan Pura Sekar ini, jadi yang bersetana di pura ini sejak dulu dipercayai ada ide betara Hindu, ide betara Cina, dan juga Muslim. Nah, kepercayaan ini tentu saja didukung oleh bukti-bukti fisik yang ada di Pura Sekar. Nah, ini nanti akan kami berikan penjelasan yang lebih banyak lagi. Om Swastiastu Sobat BSC, bertemu lagi di Bali Spirit Cinematic Channel. Di episode kali ini, kami berada di Desa Tejakula, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, tepatnya di Banjar Tegal Sumage. Di episode ini, kami akan membahas tentang sejarah Pura Sekar. Pura ini terkenal menjadi salah satu pura dengan toleransi umat antaragama yang sangat kental. Pura ini diempon oleh 470 kakak yang berasal dari 10 banjar yang berada di Desa Adat Tejakula. Keunikan di pura ini adalah terdapat pelinggi Ide Batara Cina, ada juga pelinggi Ratu Mekah. Bagaimana Sobat BSC? Penasaran? Tonton selengkapnya eksklusif di Bali Spirit Cinematic Channel. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Suksema. Nah, tentang sejarah Pura Sekar ini, jadi kalau kita bicarakan secara pasti kapan berdirinya Pura Sekar ini, kami belum bisa menyampaikan karena sampai saat ini belum ditemukan bukti-bukti tertulis yang menunjukkan tahun berapa atau kapan pura ini didirikan. Walaupun tidak ada bukti-bukti tertulis tentang pendirian Pura Sekar ini, namun di pura ini juga masih tersimpan prasasti dari daun lontar. Tapi yang dijelaskan dalam prasasti itu adalah tentang hari-hari baik dalam pelaksanaan upacara piodalan di Pura Sekar ini. Tuh. Dan juga sarana-sarana upakara yang dipersembahkan. Nah, kembali kepada sejarah berdirinya Pura Sekar ini, masyarakat Desa Tejakula yakin bahwa pura ini telah berdiri sejak lama. Ya, jadi sejak lama sekali. Dan ini ada juga sebuah mitos yang menjelaskan tentang berdirinya pura ini. Itu dipercayai oleh Krama Desa Adat Tejakula dan Krama Pengempon di sini. Nah, kalau kita berbicara tentang mitosnya, jadi dulu di sebelah utara Pura Sekar ini, di daerah pantai di sini, ada sebuah pelabuhan yang sangat besar. Dan bahkan sampai sekarang
menurut cerita-cerita orang, jadi penglingsir-penglingsir secara niskala masih juga ada pelabuhan itu. Nah, karena berupa sebuah pelabuhan besar, maka sudah pasti banyak kapal-kapal yang berlabuh di sana, terutama kapal-kapal dagang. Nah, singkat cerita, suatu saat atau suatu hari ada sebuah kapal yang penuh dengan muatan. Kemudian awak kapalnya itu ada yang beragama Hindu, ada yang Muslim, ada juga yang ada Cina gitu ya. Jadi kapal yang penuh dengan muatan itu konon ceritanya bocor. Orang-orang di sini menyebutnya itu perahunya itu, kapalnya itu bencah. Karena kapalnya bocor, maka berusahalah awak-awak kapalnya untuk menyelamatkan diri, kemudian kapalnya itu menepi. Jadi setelah dia sampai ke darat, barang-barangnya dikeluarkan, diturunkan gitu maksudnya. Ya, salah satu barang yang dibawa di sana adalah berupa padi gitu ya, dan juga obat-obatan itu yang dibawa. Ini menurut cerita dalam mitos itu. Nah, setelah turun awak-awak kapal itu, nah dalam kepanikan mungkin pada saat itu, akhirnya satu-satunya jalan dia melaksanakan beryoga semedi, memohon kepada Tuhan agar diberikan jalan. Ya, dia beryoga semedi, semuanya beryoga semedi, dan konon tempat yang dicari untuk beryoga semedi adalah tempat ini, ya, tempat di sini. Nah, karena pada waktu itu dipercayai bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat bagus, memiliki vibrasi kesucian yang sangat tinggi, ya. Akhirnya di sini dia beryoga semedi. Nah, singkat cerita, entah kemana, akhirnya semua awak kapal itu katakanlah menghilang atau tidak ada yang menyebut moksa gitu ya. Jadi dalam cerita menghilang. Nah, masyarakat di sini lihat-lihat, kok kemana ya? Dicari-cari tidak ada. Akhirnya yang tersisa hanya di sana adalah perahunya dan juga padinya yang sudah diturunkan. Adalah kepercayaan bahwa mereka itu yang bersemedi di sini adalah bukan manusia biasa. Itu adalah ya dewa yang turun ke bumi ini memberikan sebuah berkah gitu. Nah, begitulah ceritanya. Selanjutnya padi yang ada yang diturunkan itu kemudian dibagi-bagikan, kemudian disemaikan, ditanam. Dan singkat cerita, padinya tumbuh dengan subur, ya, tumbuh dengan subur, gitu. Nah, selanjutnya masyarakat mulai percaya bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat baik untuk melaksanakan persembahyangan, bersemedi. Nah, datanglah di sini banyak masyarakat di sana melaksanakan persembahyangan, dan juga orang-orang Cina yang sudah berdomisili di Tejakula, yang datang ke Tejakula, ya, dia ikut juga bersembahyang dengan caranya masing-masing itu. Nah, gitu. Nah, lama-kelamaan padi yang ditanam itu menghasilkan dengan baik, menyebabkan daerah di desa Tejakula ini menjadi sangat subur. Nah, terus padi itu sudah menghasilkan dengan baik, bisa menghidupi masyarakat yang ada di sini. Nah, begitulah akhirnya kepercayaan masyarakat semakin tebal. Kemudian dia terus bersembahyang, beryoga semedi di tempat ini. Apa yang mereka mohon kepada sesunan yang bersetana di sini, konon diberkati gitu. Nah, dalam bahasa Bali, ide sesunan, ide betari yang bersetana di sini, sidi, mepaice gitu. Ya. Dan juga kepercayaan itu semakin lekat bahwa yang bersetana di sini adalah awak-awak kapal yang beragama Hindu, kemudian Cina, dan juga Muslim. Ya, sampai saat inilah
sampai saat ini di tempat ini dibangun pelinggih-pelinggih yang mengacu kepada agama-agama tersebut. Walaupun bentuk bangunannya ya menyesuaikan sesuai dengan kearifan lokal di sini. Ya. Nah, selanjutnya karena padi itu adalah sebagai berkah yang utama dianugerahkan di desa ini, akhirnya Ide Dewi Sri dalam hal ini beliau oleh Kerama Desa Adat Tejekula sejak dulu menyebutnya dengan parab Ide Ratu Ayu Jonggaluh. Ide Ratu Ayu Jonggaluh itu adalah manifestasi dari Ide Dewi Sri. Nah, selanjutnya pura yang dibangun di sini karena di tempat ini adalah memiliki vibrasi kesucian, subur, indah sekali. Orang-orang senang bersembahyang di sini katanya dulu sampai sekarang. Ya. Maka tempat ini, pura ini diberikan nama Pura Sekar. Sekar itu adalah merupakan asosiasi dari kata bunga. Jadi simbolisasi. Jadi kata bunga, bunga yang melambangkan keindahan, yang melambangkan kesenian, kesuburan, ya. Bunga itu dalam bahasa Bali sekar. Akhirnya pura ini dinamai dengan nama Pura Sekar. Nah, itulah sejarah singkat secara mitos uniki berdirinya tentang Pura Sekar. Nah, pada awalnya Pura Sekar ini diempon oleh Subak. Nah, Subak yang empon pura ini, ya, Subak. Belum ada Kerama itu ceritanya. Nah, Subak. Nah, lama kelamaan karena di sini sudah banyak masyarakat yang artinya ikut mekerama, dalam bahasa Indonesia beranggota, ya, menyungsung di pura ini, ya sudah banyak. Akhirnya Subak itu menyerahkan kepada Kerama untuk mengelola pura ini selanjutnya. Walaupun demikian, antara Kerama Pura Sekar ini dengan Subak sampai saat ini tidak pernah lepas hubungannya, baik dalam segi pembangunan maupun dalam bidang upacara. Ditambah lagi dengan Desa Adat Tejekula. Nah, ini oleh karena itu pura ini memiliki 3 pengempon. Yang pertama adalah pengempon Kerama yang jumlahnya 470 kakak, yang kedua adalah Subak, dan yang ketiga adalah Desa Adat. Itu makanya ceritanya dulu pada waktu di sini membangun atau ada upacara piaudalan, biaya-biaya yang timbul itu dibagi 3. Nah, sepertiga Kerama, sepertiga Subak, sepertiga Desa Adat. Ya, tapi sekarang karena Kerama di pura ini sudah banyak, sudah 470 kakak dan sudah dianggap bisa mengelola pura ini, akhirnya Subak dan Desa Adat tetap masih ada koordinasi ke sana, masih tetap membantu. Yang jelas hubungan antara Subak dengan Desa Adat itu terus berlanjut di pura ini. Mengenai pelinggih yang ada di Pura Sekar ini, sebetulnya dulu 4 pelinggih utama. 4 pelinggih utama. Yang pertama adalah pelinggih Ide Ratu Ayu Jonggaluh, yang tadi Tiang jelaskan itu adalah manifestasi dari Ide Dewi Sri. Kemudian yang kedua adalah Ratu Bagus Masubandar. Itu pelinggih Ratu Bagus Masubandar, pelinggihnya itu berbentuk konco. Nah, berbentuk konco. Nah, di sana juga melinggih Ide Dewi Kuan Im. Kemudian pelinggih Ratu Bagus Mas Petingan. Itu yang paling, kalau di sini ya paling timur, tetapi kalau di layar mungkin paling kanan. Ya. Jadi itu pelinggih Ratu Bagus Mas Petingan. Ide Ratu Bagus Mas Petingan yang bersetana di pelinggih ini adalah pandai dalam bidang pengobatan. Dalam bidang pengobatan. Kemudian Ide Ratu Bagus Masubandar ini sering kalau ada warga atau masyarakat yang punya usaha, ya, memohon kelancaran usaha, memohon rezeki, ya, karena beliaunya itu adalah ini dewa rezeki, ya. Kemudian paling barat itu adalah Ide Ratu Gede Serabat. Ini yang Muslim. Ide Ratu Gede Serabat yang Muslim. Nah, konon beliau ahli dalam bidang sastra. Nah, begitu ceritanya sejak dulu.
yang berkembang di sini. Nah, itu tentang 4 pelinggih yang ada di Pura Sekar. Kemudian yang paling barat itu yaitu yang ada Tabik Pukulun, Arce Lingsir itu adalah ide Ratu Gede Penyarikan. Ratu Gede Penyarikan. Nah, jadi yang tampil di sini kepada beliau itu sepertinya itu mepiuning gitu ya, kepada Ratu Gede Penyarikan bahwa kita tanggil di Pura Sekar ini. Nah, itu. Dan sumur di depan pelinggih Ratu Gede Serabat, sumur itu ini airnya digunakan utamanya untuk tirte. Kalau ada upacara-upacara di Pura Sekar ini. Sedangkan pelinggih Ratu Gede Segare ini adalah pelinggih yang juga sudah cukup lama dibangun. Ya, ini pelinggih tempat memohon ya kepada Dewa Laut. Ya. Kalau di sini kan secara umum Betara Baruna gitu ya. Nah, begitulah pelinggih-pelinggih yang ada di Pura Sekar ini. Sobat BSC, di sebelah utara Pura Sekar terdapat satu sumur sakral yang disebut Pura Segara Payu, di mana memiliki kaitan erat dengan Pura Sekar. Di Pura Segara Paya ini berfungsi sebagai tempat untuk melangsungkan prosesi upacara melasti. Selain Pura Sekar, Ida Betara yang berstana di Pura Dangin Carik ini melangsungkan prosesi upacara melasti di Pura Segara Paya ini. Berbeda dengan sesunan lainnya di desa adat Tejakula yang melangsungkan upacara melasti di Pura Ponjok Batu yang terletak di Desa Pacung, Kecamatan Tejakula. Nah, ini ampun ngerti. Nah, ini sumur di dalam sumur itu lah inilah ngerti pemupur kari itu adalah sumur yang ada di Pura Beji Segara Payu ini. Biasanya ini yang dimohon pada saat upacara piodalan di Pura Sekar, baik odalan alit maupun odalan ageng. Kemudian tirte dari sini itu dipundut melinggih di pura, dicampurkan dengan tirte yang ada di sumur di Pura Sekar, di sumur suci yang ada di Pura Sekar. Nah, itu. Nah, untuk sumur suci di Pura Sekar itu di samping digunakan untuk mencampur tirte yang dari sini, juga digunakan untuk memasak. Ya, di saat misalnya ada pembangunan yang dipakai untuk bangun. Sobat BSC, selain adanya tarian sakral seperti sesolahan wayang wong, baris, rejang, ada juga ditarikan tarian barongsai yang ada di Pura Konco Batur tersebut. Ini merupakan salah satu bukti dari akulturasi budaya Tionghoa di pura ini. Mari jebos amplop nike dagingan jinah kuda manten dados. Pada saat diselenggarakan upacara Ngentek Linggih pada tahun 2022, pada saat bakti pengebek, menurut penuturan Jero Mangku Penyarikan Nyoman Kerte, dahulunya belum pernah ada diadakannya tarian barongsai di Pura Sekar ini.
Namun, pada tahun 2022, sesuai petunjuk Jero Mangkulingsir di Pura Konco Batur, pada saat dilaksanakannya upacara ngentek linggi, maka tarian barongsai ditarikan di depan pelinggi Ida Ratu Bagus Masu Bandar, sehingga melengkapi upacara di Pura Sekar tersebut. Bagaimana Sobat BSC? Tertarik untuk nangkil? Semoga Sobat BSC diberikan kesempatan untuk nangkil ke Pura Sekar dan menyaksikan langsung keberagaman beragama di Pura Sekar ini. Upacara Puju Wali atau upacara Piodalan. Nah, ini yang unik. Jadi kalau di Pura Sekar ini upacara Piodalannya atau Puju Walinya ini tidak dilaksanakan setiap tahun. Ini dilaksanakan bisa jadi 4 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih bisa. Karena di sini didasarkan atas petunjuk-petunjuk pelaksanaan Piodalan, hari-hari baik melaksanakan Piodalan berdasarkan prasasti yang disungsung oleh Krama Pura Sekar Riki. Nah, dalam prasasti disebutkan untuk melaksanakan Piodalan pada hari Selasa atau Anggara. Sabtu Wara Anggara. Kemudian Pancewara Kliwon. Anggara Kliwon itu kan anggar kasih dan bukunya perang bakat. Jadi anggar kasih perang bakat. Sasih kapat, kelima, keenam, dan kedase. Nah, ini dipilih salah satunya yang mana kena gitu ya. Jadi kapat, kelima, keenam, dan kedase. Dan juga posisi bulan dalam posisi tanggal, artinya setelah dilem. Nah, suatu contoh misalnya ada anggar kasih perang bakat, sasihnya kapat, tetapi bulan tilem atau pengelong, ya pengelong. Misalnya ada anggar kasih perang bakat, sasih kapat, kemudian posisi bulannya pengelong. Dalam artian dalam rangkaian waktu setelah purnama sampai dilem. Nah, itu sudah tidak bisa dilaksanakan. Nah, jadi yang bisa dilaksanakan adalah setelah dilem sampai purnama gitu. Nah, itu. Nah, makanya inilah yang menyebabkan sulit sekali mencari waktu-waktu Piodalannya, ya. Sehingga itu yang menyebabkan tidak bisa dilaksanakan setiap tahun. Nah, terkadang juga ada hari baik pelaksanaan Piodalan sudah kena anggar kasih perang bakat, sasinya kedase misalnya, tepat purnama. Di desa ada acara, desa adat itu punya acara, artinya ada upacara di sana melasti ke Pura Ponyok Batu. Nah, akhirnya di sini juga tidak dilaksanakan. Jadi desa adat yang melaksanakan upacaranya, gitu. Jadi di sini, nah memindah Piodalannya itu.
makanya disampaikan itu sulit sekali mencari waktu-waktu feodalannya. Nah, seperti sekarang ini dah, dari tahun 2016 sampai sekarang tahun 2023 belum ada pewatekan feodalan. Belum ada hari-hari baik feodalan sesuai petunjuk lontar. Nah, itu mengenai puji wali atau feodalannya. Nah, ini nanti feodalannya ini kalau kita lihat dari sarana upekara yang dipersembahkan, tampaknya juga unik sekali. Ya, ini maaf berbeda dengan pura-pura yang lain di desa Tejakula. Kenapa demikian? Karena di pura ini kalau nanti feodalan, ada feodalan itu menggunakan kidang, landak, terenggiling. Nah, di samping menggunakan babi, ayam, bebek itu kan sudah biasa. Nah, ini kidang, landak, terenggiling, dan itu diguling semuanya. Itu digunakan sebagai sarana upakaranya. Nah, itu biasanya diaturkan pada saat upacara-upacara puji wali atau feodalan. Pura Sekar terkenal menjadi salah satu pura dengan toleransi umat antaragama, sehingga pada pelinggih muslim atau Stana Ratu Gede Serabat tidak diperkenankan menghanturkan daging babi, namun diperkenankan menghanturkan banten pejati, kue, buah-buahan, telur, daging ayam, dan daging kambing. Nah, begitu tentang upacara yang ada di Pura Sekar ini. Ya, demikian tadi disampaikan tentang upacaranya dan juga sedikit tentang mitos berdirinya Pura Sekar dan pelinggih-pelinggih yang ada di sini. Nah, selanjutnya kepada sobat BSC, jika nanti mau tangkil atau sembahyang di Pura Sekar, iki pemangku Pura Sekar, jero mangku Sekar, nanti bisa dihubungi di nomor WA-nya kalau mau tangkil di Pura Sekar. Dan juga kalau menghubungi tiang, silakan bisa dihubungi di nomor WA saya ini. Ya, silakan bisa dihubungi dan saya siap untuk mendampinginya di sini bersama jero mangku. Kepada Umbat Indu, kepada sobat BSC, jika dalam penyampaian tadi ada yang kurang, ada salah kata, kami seluruh prejuru ya dan pengayah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, semoga tayangan ini dapat menjadikan sebuah tayangan yang edukatif ya, dan dapat bermanfaat bagi sobat semuanya. Demikian tiang tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.